Nona Topeng Setan, Tiansha ada di tangan Gao Changgong dan Su Yunxiu. Sekarang mereka berdua berada di kota Xiliang. Gao Changgong buronan topeng. Tiansha ini adalah harta paling berharga membunuh dan merampok. Ia cepat minggir, remnya rusak. Gao Changgong Tiansha kembali. Topeng muncul, Changgong. Pakai topeng, setan Tiansha bisa naikkan kekuatanmu banyak, tapi juga akan balas menyerang nyawamu. 3 tahun lalu lukamu belum sembuh. Kalau pakai topeng lagi kamu bisa mati. Walau tiap kali pakai topeng, aku selalu luka. Tapi soal nyawa guru lebih penting. Itu kan murid sekte Shenmu, Su Yunxiu. Kata orang, ilmu sekte Shenmu bikin awet muda. Ternyata benar, Su Yunxiu sudah 40-an. Masih kayak mahasiswa. Kita pulang dulu. Kalian hari ini bisa pergi? Kakak, kamu benar-benar pandai bersembunyi. Aku mencarimu semua. Selama 23 tahun. Adik, kenapa terus kejar kami? Kenapa? Gao Changgong, putra pengkhianat Gao Huayan, adalah anggota keluarga kerajaan Xiliang yang secara khusus ingin dibunuh. Menurutmu kenapa? Perebutan kekuasaan keluarga Gao tidak ada hubungannya dengan Changgong. Dia tidak tahu. Dia juga tidak akan balas dendam. Harus hapus sampai ke akar. Kita satu perguruan. Kenapa harus saling tekan? Kalau mau aku tidak bunuh kalian, bisa saja. Serahkan topeng Tiansha. Aku bisa kasih. Tapi kamu sanggup ambil? Gaya bicaramu besar juga. Aku ingin lihat, setelah sembunyi sekian lama, apakah kemampuan bertarungmu ada peningkatan atau tidak? Qianjue. Ya. Nona, nilai kekuatan bertarung Gao Changgong 3.000. Nilai kekuatan bertarung Su Yunxiu 8.000. Kakak baikku, setelah sekian tahun, kamu dan pewaris keluarga Gao Changgong masih sama payahnya. Sepertinya, hari ini aku tak perlu turun tangan. Serang mereka. Guru? Guru? Cuma sampah dengan kekuatan 8.000 saja. So jadi pahlawan di sini buat apa, kakak senior? Karena kita satu perguruan. Aku kasih kesempatan terakhir.
serahkan topeng Tiansha. Dan juga Gao Changgong. Bisa kuhidupkan kau. Mau bunuh muridku? Lewati jasadku dulu. Tolak baik-baik. Mau dipaksa? Chen Jue, Ya, bawa pergi. Si Hongyi, lepaskan guruku. tukar hidup gurumu. Dengan topeng Tiansha. Topeng Tiansha itu peninggalan keluarga Gao, hanya keturunan asli. Yang bisa mengaktifkan, kau pun tak bisa pakai. Tak ada gunanya. Berguna atau tidak tak penting. Hanya topeng Tiansha bisa tundukkan 6 sekte secara total. Agar aku di Butian Pavilion jadi ketua aliansi Ulin. Kau mau jadi ketua aliansi? Terlalu banyak bicara. Aku cuma tanya sekali. Topeng ini mau kau serahkan atau tidak? Changgong, jangan serahkan. Jangan peduli aku. Hubungan guru dan murid kalian dalam banget ya. Kau Changgong, cuma tanya. Pilih dia atau topeng? Chen Jue, Ya, guru. sekarang aku cuma lumpuhin satu kakinya. Kalau kau tak serahkan topeng iblis, nyawanya yang jadi taruhannya. Baik, aku serahkan. Jangan Changgong. Jangan panggil topeng iblis. Tiansha, kembali. Topeng iblis muncul. Changgong. Kalau bawa topeng iblis lagi, kau bakal mati. Kau Changgong, cepat serahkan topeng itu padaku. Kalau tidak, bersiap-siaplah menguburkan gurumu. Ambil. Kau Changgong, kau Changgong. Kau terlalu pakai perasaan. Jangan. Si Hongyi akan kubunuh kau. Changgong. Janji padaku, jangan pakai topeng iblis lagi. Si Hongyi, aku bersumpah. Langit dan bumi pun ku cari. Kau akan kutebas ribuan kali. Sayangnya, kau tak punya kesempatan. Orang-orang bunuh dia. Siapa berani sentuh pangeran mati. Nona, bahaya. Itu tentara Xiliang. Cepat pergi. Ayo, Pangeran, maaf kami terlambat. Pergi. Guru. Guru. Ayo. Aku bawa kau berobat. Sudah terlambat. Takdirku sudah tiba. Dengar baik-baik, ayahmu berkuasa sendiri. Lebih besar dari rajanya. Janji padaku. Jangan ikuti jalan ayahmu lagi. Hidup aman dan damai. Setelah hidup ini selesai, Guru. Guru. Ah, Tuan muda, meski kamu tak mau, terima identitasmu. Tapi dalam dirimu mengalir darah bangsawan Xiliang. Memulihkan kerajaan. Itu tanggung jawabmu. Tuan muda, kami terus menunggu kamu pimpin kami kembali berperang. Untuk ayahmu, untuk keluarga Gao, untuk 3.000 prajurit Xiliang. Balaskan dendam. mulai sekarang, aku gurumu. Dunia ini kejam. Kita murid dan guru harus bersatu. Pergi dan kembali bersama. guru. Sudah lebih dari 20 tahun. Kita terus bersembunyi. Hidup sembarangan. Tapi mereka tetap membunuhmu.
Kali ini, aku tak mau sembunyi lagi. Gao Changgong, kamu anak Raja Siliang, putra Gao Huayan. Ayahmu bertempur, dikhianati orang jahat. 3.000 pasukan Siliang menyimpan dendam pada istana, keluarga Gao dibantai. Nanti saat kau dewasa, pakai topeng iblis dan baju zirah hitam, bawa pedang pemakan jiwa, menggantikan keluarga Gao, menuntut keadilan dari negeri ini. Guru, aku janji tak akan meniru jalan ayahku, tapi tak juga mau ikut jalanmu. Kali ini, aku pilih jalanku sendiri. 23 tahun lalu, Raja Siliang Gao Huayan membangkang dan berkhianat, tewas di bawah istana ini. Sejak saat itu, jabatan ketua aliansi bela diri kosong selama bertahun-tahun. Aku yang rendah hati, siap mengulurkan tangan, menopang langit yang runtuh. Mulai hari ini, olehku menjabat sebagai ketua aliansi bela diri. Mulai sekarang, olehku menjabat sebagai ketua aliansi bela diri. Kenapa bisa? Jabatan ketua aliansi bela diri ini sebaiknya dipilih lewat pertarungan terbuka. Benar. Jabatan sepenting ini, kau gadis dari citationmu, tak layak dapat jabatan ini. Buta sekali kamu. Aku adalah putra mahkota Siliang. Xie Hongyi adalah guruku. Ada yang berani macam-macam? Pantas sombong sekali. Ternyata di belakangnya keluarga kerajaan Siliang. 23 tahun lalu, Gao Huayuan bunuh kakaknya dan rebut tahta. Dia habisi seluruh keluarga Gao Huayan. Rebutan kekuasaan hanya bawa bencana. Sekarang posisi pemimpin aliansi ini, perempuan kecil ini, masih belum bisa duduki. Zhang Jian Shanzuang dukung Nona Xie jadi pemimpin aliansi baru. Sekten pedang mendukung. Tanpa syarat Nona Xie, kami 6 sekte, semua kepada Nona Xie, ikut arahan. Semua pemimpin aliansi sebelumnya menggunakan topeng Tiansha Guimian. Kau tak punya topeng itu. Maaf, sekte Tiansha tidak bisa akui Nona Xie sebagai pemimpin aliansi. Sekarang, Salam hormat pemimpin aliansi. Salam hormat pemimpin aliansi. Salam hormat pemimpin aliansi. Tunggu. Jangan tertipu. Wanita jahat ini, putra Gao Huayan, Gao Changgong, masih hidup. Topeng Tiansha diwariskan lewat darah. Hanya putra mahkota Siliang. Gao Changgong yang bisa pakai topeng itu. Hanya dia yang pantas. Jadi pemimpin aliansi bela diri? Ayahku adalah Raja Siliang. Aku anak Raja Siliang. Cish. Tahta itu direbut. Orang-orang berambisi. Sulit tunduk. Pengemis busuk. Bosankah kamu hidup? Gao Changgong selama 23 tahun, tak pernah muncul. Sekarang, topeng Tiansha Guimian di tanganku. Jabatan pemimpin aliansi, siapa lagi yang menentang? Putra mahkota Siliang, Gao Changgong menentang Putra mahkota Siliang, Gao Changgong menentang Putra mahkota. Gao Changgong, mau cepat mati? Ayo mati saja. biar ku bawa lonceng ini buatmu. Lucu di depanmu. Ada alat suci 6 sekte, percobaan senjata suci, tangga menuju dewa, dengan kekuatanmu. Mungkin 1 tingkatan pun tak bisa naik. Lonceng ini, menurutku sebaiknya kamu simpan saja. Anak muda, tangga menuju dewa dijaga, patung roh halat dari 6 sekte. Setiap langkah, tekanannya berlipat. Meski peringkat 1 kekuatan Kaisar Wuji, juga tak bisa naik ke puncak langsung. Jangan cari mati. Kembali saja ke tempatmu. Xie Hongye, kau melampaui wewenang ketua aliansi, menodai tanah suci 6 sekte. Aku, ketua Gaibang, rela korbankan nyawaku demi menegakkan keadilan. Gao Changgong, lihatlah.
Inilah akibat meremehkan kekuatan. Hari ini lonceng ini pasti milikku. Tuan muda, jangan. Orang sombong tak tahu batas kemampuan. Hari ini aku berdiri di sini, mau lihat kau naik tangga menuju dewa. Bodoh amat. Sepertinya tidak bisa naik selangkah pun. Bunyikan lonceng. Apa? Anak itu bisa naik. Baru 1 tingkat. Naik lagi. Pasti mati. Anak ini biasa saja. Bagaimana bisa naik tingkat 2? Cuman untung aja. Tingkat 2 itu sudah batasnya. Tingkat 3. Lonceng itu sepertinya alat sihir. Lalu, roh alat tingkat 4 sudah bangkit. Anak ini sebentar lagi pasti hancur. Alat sihir hebat bisa tahan roh alat tingkat 4. Sampai tingkat 4, di luar dugaanku. Tapi dia cuma sampai di sini, tingkat 5, 6 roh alat aktif bersamaan. Kekuatan di bawah 100.000. Naik mati sia-sia. Sudah tingkat 6, tingkat 7, lantai 8, Gak mungkin. tangga dewa 9 jadi 1. Lantai 9 ujian utama. Simbol 5 elemen. Simbol itu melahap semuanya. Sepertinya anak ini hari ini harus mati di sini. Kau Cangkong, langkah lagi. Senjata ajaib itu tak bisa lindungi kamu. Kenapa bisa begini? Syekh Hongi, lonceng ini aku yang bawa. Lindungi ketua. Syekh Hongi sini siap mati. Naik ke tangga pakai senjata ajaib. Saudara sepupuku, kamu kira ini kekuatanmu sendiri? Kamu siapa? Pangeran Shiliang, kau Tianen. Ketemu aku, cepat berlutut. Kamu anak Gao Huayuan? Bodoh banget. Berani-beraninya sebut nama ayahku. Kau Cangkong, pengkhianat kayak kamu. Berani-beraninya. Berani mukul aku. Dulu Gao Huayuan gabung. Orang lain bunuh keluargaku. Hari ini aku tak cuma pukul kamu, aku akan bunuh kamu juga. Lonceng, datang. Ah! Apa yang lindungi aku? Guru, ini di mana? Tolong aku. Kau Cangkong, berani sekali kamu. Dia adalah putra mahkota Shiliang. Apa kamu mau membunuhnya di depan umum? Benar. Ini adalah Zhong Donghuang kuno. Jika lonceng berdentang 3 kali, kau Tianen akan tewas di tempat. Kalau mau selamatkannya, bunuh diri dan minta maaf pada guruku. Ternyata ini Zhong Donghuang kuno, pantas saja bisa sampai ke tangga dewa. Zhong Donghuang itu artefak kuno. Dari mana anak ini dapat benda itu? Omong kosong, Zhong Donghuang. Kamu kira aku takut? Berisik. Guru? Lonceng ini asli. Tolong aku segera. Chen Jue, Nona, nilai kekuatannya masih 3.000. 3.000 kekuatan saja sudah sombong. Tie Futu, bunuh dia untukku. Nilai kekuatan 3.000. Berani masuk turnamen? Anak kecil. Ada jalan ke surga, kamu tak mau. Mencari mati sendiri. Mana mungkin? Nona, dia baru saja menyerang sekuat tenaga. Nilai kekuatan tempurnya ternyata sampai 30.000. Kamu banyak omong. Tie Futu adalah orang paling brutal di sektor pedang agung. Nilai tempurnya 10.000. Tapi dia ditendang mati olehnya. Kau Cangkong, tak disangka serangan penuhmu.
Bisa tembus 30.000 nilai tempur, tapi masih kurang hebat. Guru, sakit sekali. Aku hampir mati. Tolong aku. Kalau dia pukul lagi, putra mahkota Xiliang akan mati. Umurnya tinggal sebentar lagi. Xie Hongye, nyawamu dan muridmu. Bagaimana kau pilih? Gao Changgong, aku cuma punya satu murid. Kau tak boleh bunuh dia. Saat kau bunuh guruku, aku juga pernah memohon padamu, tapi kau tak beri aku kesempatan. Berhenti. Dia adalah putra mahkota Xiliang, sedang aku ketua aliansi bela diri. Apa kau mau lawan keluarga kerajaan Xiliang? Juga 6 sekte besar? Siapapun yang menghalangi, akan kubunuh. Berani sekali Gao Changgong. Berani sekali Gao Changgong. Serangan penuh, hanya 30.000 kekuatan. Anak kecil. Kamu kira kamu paling kuat di dunia? Benar. Ya, hanya 30.000 kekuatan. Siapa yang beri kamu nyali? Berani menggonggong di depan 6 sekte besar. Bagus gunakan tangan orang lain bunuh musuh. Xie Hongye, kamu sengaja arahkan kebencian ke 6 sekte besar. Lihat baik-baik. Sekarang lawan kamu adalah para ahli top dari 6 sekte. Semua punya kekuatan di atas 100.000. Aku tak ingin jadi biksu 6 sekte. Hari ini aku cuma mau bunuh Xie Hongyi. Balas dendam untuk guruku. Tapi kalau kalian tetap menghalangi, jangan salahkan aku. Kau Changgong, Kamu masuk tanpa izin ke turnamen bela diri. Hancurkan pusaka 6 sekte. Siksa Pangeran Xiliang. Bunuh murid sekte kami. Hari ini, hari kematianmu. Benar. 6 sekte besar adil. Takkan biarkan pembunuh gila berbuat semaunya. Adil? 23 tahun lalu, Ko Kuai Yuan bantai keluargaku. Di mana keadilanmu? 23 tahun kemudian, Xie Hongye bunuh guruku. Di mana keadilanmu? Di mana keadilanmu? Dia merebut topeng setan Tiansha dariku. Menipu semua orang. Kalian tak peduli benar atau salah. Bantu dia jadi pemimpin aliansi. Inikah keadilan kalian? Alasan tak masuk akal. Xie Hongyi sekarang pemimpin aliansi Wolin. Jika kau ingin bunuh dia, kau lawan 6 sekte besar. Mau bunuh Xie Hongyi? Lewati aku si gila pedang. Lewati aku dulu. Gao Changgong, sektemu dan pasukan Shenzhen punya sejarah. Aku hormati ayahmu. Peringatan baik untukmu. Kekuatan tempurmu 3.000. Jangan sok hebat. Cepat pergi. Kalau tidak, kau pasti mati. Hari ini aku nekat datang. Tak niat mundur. Gao Changgong, yakin dengan keputusanmu? Turnamen Wolin, semua jagoan berkumpul. Serius mau tantang 6 sekte sendirian? Hari ini aku cuma untuk guruku. Dan keluarga Gao cari keadilan. Jika kalian tetap halangi, ayo semuanya lawan aku. Murid sombong, tak tahu diri. Kau benar-benar tak takut mati? Aku keturunan pasukan Shenzhen Xiliang. Aturan utama pasukan Shenzhen, tekad bertempur. Hidup mati urusan belakang. Benar-benar hidup mati tak kembali. Semua anggota Tianche dengar perintah. Tak ada murid Tianche boleh melawan Gao Changgong. Siap. Pangeran, 23 tahun lalu, ibumu berjuang keras menyelamatkanmu dari neraka. Kau bawa dendam darah besar keluarga Gao. Nyawamu lebih penting dari segalanya. Jangan sampai tergesa-gesa, pangeran. Guru membesarkanku puluhan tahun. Budi itu lebih penting dari hidup. Tak tahu diri. 6 sekte dengar perintah. Bunuh pengkhianat ini sepenuhnya. Siapa berani, siapa berani. Jika langit tak adil, aku akan melawan langit ini. Tanpa topeng iblis Tiansha. Lihat kau bisa bertahan sampai kapan. Tiansha kembali. Topeng muncul. Bagaimana bisa? Tombak. 30.000 kekuatan sekejap. Berani sombong di sini. Hari ini biar kulihat bagaimana kuatnya 300.000 kekuatan. 300.000 kekuatan. Tidak tahu apa-apa. Dia, Sekarang kekuatannya berapa? dia, Cepat bilang, berapa sebenarnya? 3 juta. 3 juta apanya? Peringkat kekuatan tertinggi, Kaisar Wuji, juga hanya sedikit di atas 1 juta. Itu mustahil. Bagaimana bisa ada 3 juta? Benar, kekuatan tempurnya. Tak mungkin 3 juta.
Pasti alatku ini detektor kekuatan tempur rusak. 6 sekte dengarkan. Bunuh pengkhianat itu, Gao Changgong. Minggir atau mati. Guru. Apa yang terjadi? Kau cangkong yang lemah itu sudah mati belum? Cepat selamatkan aku, guru. Guru. Guru, kakiku patah. Gao Changgong, kematian gurumu ada rahasia. Lepaskan muridku. Aku bisa ceritakan semua, tentang semuanya. Ngomong-ngomong kosong, kamu tak punya kesempatan negosiasi. Apa kau punya? Kesempatan kalah menawar denganku? Nona, Berhenti. Gao Changgong. Berani sandera pemimpin aliansi. Melukai orang seenaknya. Kau pikir 6 sekte tak bisa bunuhmu? Ayahku Gao Huayan, ex-pemimpin aliansi. Guruku Su Yongxiu, murid utama sekte makam ilahi. Karena hubungan lama, aku tak musnahkan semuanya. Kalian sungguh kira aku takut kalian? Jangan dengar bualannya. Serang bersama, bunuh dia. Mana mungkin Raja Pedang Kembar dan Gila Pedang Yin Yang. Keduanya punya kekuatan lebih dari 100.000. Ahli top. Kenapa satu jurus saja tak bisa tahan? jangan-jangan dia benar-benar punya kekuatan 3 juta. Apa maksudnya kekuatan 3 juta? Ayahku 23 tahun lalu berani bunuh seluruh keluarga mereka. Kalau dia memang sekuat itu, puluhan tahun lalu harusnya sudah balas dendam pada ayahku. Kenapa harus sembunyi? Hidup seperti anjing. Cuma bisa bertahan hidup. Benar, nilai kekuatannya dari Guimian. Sekarang Tiansha Guimian bunuh tuannya. Yang pasti, dia juga sudah lemah. Serang bareng, bunuh dia. Guru, Anda salah. Anda selalu bilang, lepaskan dendam, berbuat baik pada orang. Tapi orang baik tak dapat balasan baik. Orang jahat harus dilawan dengan jahat. Apa yang mau kamu lakukan? Paman guru, kamu suka memilih buat orang kan? Sekarang, murid kesayanganmu di dalam lonceng. Kamu di tanganku. Hanya satu dari kalian yang bisa hidup. Kamu pilih. Aku ketua aliansi. Kamu tak boleh bunuh aku. Kalau mau bunuh, bunuh saja dia. Guru, Anda... Murid baik. Guru ajarkan ilmu padamu, berikan kamu jalan besar. Sekarang, waktunya kau balas jasa guru. Saatnya. Kau wanita! Demi hidupmu, kau jual murid sendiri. Kau takkan mati bayi. Ternyata kau sudah tinggalkan murid kesayanganmu. Kau canggung, kau tak boleh bunuh aku. Ayahku Raja Xiliang. Jika kau bunuh aku, ayahku pasti hancurkan kau berkali-kali. Jangan panik. Nanti aku antar ayahmu juga. Keluargamu. Lengkap semua. Berhenti. Ternyata Komandan Cili dia pejuang wanita terkuat Xiliang. Dewi Perang Xiliang pertama. Ku dengar kekuatannya sampai 500.000. Memang benar. Sebelum ke Xiliang, dia penjaga Sakti Dexia, bodyguard pribadi Kong Moshu. Katanya bisa hancurkan satu negara sendiri, tak boleh diremehkan. Gao Changgong. Atas perintah Guru Kong, aku datang untuk tangkap kau, pengkhianat negara. Kantor penguasa-pengawas barat. Tapi ini didirikan oleh raja sendiri, khusus mengawasi kekuatan para raja bermarga lain. Anak ini, kenapa dia cari masalah dengan mereka? Tak ada yang baru di bawah matahari. Pejabat saling lindungi saja. Baru juga mulai. Kantor pengawas barat sudah mau ikut campur. Berani sekali. Ketemu aku, masih belum mau berlutut? Tak ada yang pantas aku lututi. Dan tak ada yang bisa pakai baju zirah palsu di depanku. Ini hadiah dari Raja Xiliang. Zirah rantai merah. Mana bisa kau pengkhianat berani menilai? Raja Xiliang. Hancurkan. Astaga. Dewi Perang Xiliang nomor 1. Ternyata berpakaian begini. Apa sih yang aneh? Semua orang punya kegemaran sendiri. Kau Changgong, kau di depan semua orang merendahkanku. Kau tak anggap keluarga kerajaan Xiliang ada... Pengawas Cilian, Pangeran Xiliang Gao Tianen. Dia terjebak di lonceng Donghuang. Segera kirim pasukan. Hukum mati dia di tempat. Pangeran, kau Changgong, kau benar-benar nekat.
Cepat keluarkan putra mahkota, Kalau aku bilang tidak, cari mati. Gawat, ada masalah besar. Ini perintah sinyal asap. Begitu perintah keluar, itu artinya perang level S. Perang level S. Bukankah itu berarti ratusan pasukan kavaleri akan gerakan? Ratusan kavaleri? Kau terlalu naif. Begitu sinyal asap keluar, itu operasi penumpasan pemberontak. Bisa sampai puluhan ribu kavaleri keluar berperang. Puluhan ribu kavaleri. Enam sekte dengarkan. Perintah sinyal asap sudah keluar, pasukan anti pemberontak Xiliang sudah tiba. Segera ikut. Komandan Qilian bunuh para pemberontak. Bunuh. 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 Kau Canggong, ajalmu sudah dekat, cepat menyerah. aku tak mau membunuh orang tak bersalah. Tapi kalian memilih jalan maut sendiri. Gao Canggong, kau membunuh tanpa alasan, pasti akan kena kutukan. Keluarga kerajaan Xiliang membantai keluargaku. Shehongi membunuh guruku. Dendam kehancuran, dendam atas kematian guru. Kalau memang kena kutukan, aku terima. Kau Canggong, kau haus darah, suka membunuh tanpa sebab. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Bunuh satu orang itu dosa. Bunuh 10.000 jadi penguasa. Kalau sudah mulai membunuh, kau dan Xiliangmu, pasukan penumpas pemberontak, akan ikut mati bersama guruku. Kamu cari mati. Siapa yang tidak hormat pada Tuan Muda? Bunuh tanpa ampun. Tuan Muda, 36 Panglima Xiliang Lama, 72 bala bawah tanah. Semua sudah kumpul. 100.000 tentara Xiliang sudah berkemah di luar kota. Asal Tuan Muda perintahkan, prajurit akan hancurkan Xiliang. Pasukan mengepung. Kau Canggong, mau memberontak ya? Gao Canggong, bukankah kau berjanji pada gurumu tak ikuti jalan ayahmu? Sekarang ingkar janji. Masih bisa disebut laki-laki? Mereka. Aku tak urus tindakan mereka. Tapi aku sumpah ambil nyawamu. Jangan bergerak. Gao Canggong, kau tak boleh bunuh aku. Balas dendam matinya guru. Tak bisa berkompromi. Hari ini, aku akan tembak kau dengan ribuan panah. Balas dendam guru? Kau datang cari aku balas dendam guru. Jadi, siapa yang akan balas dendam atas kematian guruku? Siapa yang harus aku cari untuk membalaskan dendam itu? Apa maksudmu? 23 tahun lalu, ayahmu Gao Huai'an berdalih mengangkat kaisar baru dan memberontak pada negara, menyebabkan 3.000 pasukan Xiliang mati tragis di ibu kota. Di antara mereka, ada pemimpin sekte makam kuno yang adalah guruku, penasihat militer Xiliang, Luo Xuanji. Jadi itulah alasanmu mengejar aku dan guruku. Selama 23 tahun, Benar. Ayahmu memang mati lebih dulu, tapi tidak masalah. Ana membayar utang ayahnya. Kalau aku bunuh kau, aku tetap bisa balaskan dendam untuk guruku. kalau itu memang dosa ayahku, kau cari aku saja, aku terima. Tapi guruku tak bersalah. Hari ini aku harus mengambil nyawamu untuk menebus kesalahan pada guruku. Berhenti! Gao Canggong, gurumu masih hidup. Apa? Chen Jue, hentikan. Perempuan iblis, apa yang sudah kau lakukan? Gao Canggong, kau tak pernah menyangka kan? Sebenarnya gurumu sudah meninggal 18 tahun lalu. 3 tahun belakangan ini yang menemani di sampingmu sebenarnya bukan gurumu. Dia bukan gurumu sejak awal. Tapi putrinya, Su Jinyan. Aku minta dibantu aku. Tujuan untuk dapatkan topeng Tiansha di tanganmu. Topeng setan Tiansha di tanganmu. Nyaso, Kenapa? Kamu nggak percaya? mau mati? Masih berani bohong. Gao Canggong, Gao Canggong. Lihat kamu, panik begini. Aku senang banget. Gao Canggong, putri gurumu, ditangkap dan dibawa ke pesta pengangkatan dewa. Kamu buru-buru ke sana masih sempat selamatkan dia. Kalau tidak, seumur hidupmu jangan harap bisa ketemu dia lagi. Shihongi, sebaiknya kamu berdoa ucapan dia benar.
Kalau tidak, aku habisi kamu sampai tak bersisa, Gao Changgong. Aku sudah kasih tahu kamu kebenaran tentang gurumu. Kamu harus biarin dia pergi. Membiarkan dia pergi, nggak mungkin. Mau apa lagi? Bawa aku ke pesta pengangkatan dewa, Gao Tianqi. Kamu dan Zehongi sudah janji padaku. Selama kamu berpura-pura menjadi ibuku dan pura-pura mati bersama kalian, lalu menipu dan mengambil topeng hantu Tiansha dari Gao Changgong, kalian bisa melepaskannya memberi dia kesempatan hidup. Kenapa masih ingkar janji sujinya? Barusan di pavilion Bupian, apa yang terjadi? Kamu pasti juga lihat. Topeng hantu Tiansha sudah memilih Gao Changgong, kekuatannya naik drastis. Jadi dia sama sekali tak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, aku dan ayahku tahta Raja Xiliang. Mana bisa kami duduki dengan tenang? Gao Tianqi, dasar tak tahu malu. Kenapa? Apa kamu terlalu masuk ke peran? Jangan-jangan benar jatuh cinta padanya. Tapi ya sudahlah, tak masalah. Lagi pula lewat malam ini dia pasti mati. Maksudmu apa? Dia cari kamu, biar Zehongi bawa ke pesta pengangkatan dewa ayahku, 4 dewi, utama Beidou, dan peringkat 1 di daftar kekuatan Kaisar Wuji. Semua sudah di sana, menyiapkan jebakan besar. Menurutmu, dia bisa selamat malam ini? Hahaha, tapi ya aku bisa selamatkan dia. Tapi kamu harus setuju dengan satu syarat. Syarat apa? Jadi wanitaku. Oke, jika kamu benar-benar selamatkan Changgong, aku akan terima syaratmu. Hahaha. Oke, kamu yang bilang sendiri. Aku nggak maksa kamu, jangan banyak omong. Bawa aku ke pesta Fengshen. Oke, ayo. Pesta Fengshen memang luar biasa. Lebih megah dari turnamen 6 sekte. Jauh lebih mengesankan pesta Fengshen. Diadakan Raja Xiliang dan 4 Dewi Beidou. Bersama demi para kuat upacara pengangkatan dewa. Orang-orang dari 6 sekte itu nggak bisa dibandingin sama pesta Fengshen. Para bos di sini, kekuatan minimal 200.000. Yang peringkat 1, Kaisar Wuji, lebih menakutkan lagi. Setara dengan setengah dewa sejati. 4 Dewi Beidou datang lewat pangeran lama, Gao Changgong. Akan menagih nyawa Anda, Pangeran Xiliang. Gao Changgong salam, Paman Raja keponakanku yang baik. Udah 20 tahun lebih, kamu masih hidup ternyata. Paman Raja juga masih sehat, sebagai yang muda. Mana berani aku mendahului Anda, keponakanku. Katanya kamu ikut turnamen dengan ini. Bukan cuma ketemu, aku bawa dia ke sini. Ini anak Raja Xiliang, ini kenapa dia mati? Orang gila ini berani-beraninya bawa mayat pangeran. Dijadikan hadiah. Dikirim ke upacara Fengshen. Sianen, anakku. Ternyata paman raja tak sekejam itu. Masih bisa sedih saat anaknya mati. Orang yang kau cari sudah kubawa. Di mana guruku? Tianen adalah putra yang paling kusayang. Kau berani membunuhnya. Aku akan balas dendam darah padamu. Ko Kuai Yuan, 23 tahun lalu, demi keuntungan sendiri, kau pimpin pembantaian keluarga kau. Mereka itu saudara kandungmu, sahabat karibmu. Siapa sebenarnya yang harus dibalaskan darahnya? Siapa yang membuat mereka mati? Masih saja setia pada ayahmu? Mereka memang pantas mati. Ko Kuai Yuan, kau kejam sekali. Hari ini aku mewakili keluarga Gao, mengambil nyawamu. Dengan kemampuanmu, Sudah cukup. Susun formasi. Beidou dikatakan sebagai kebanggaan terakhir Xia. Tak kusangka para murid bisa bekerjasama dengan pengkhianat seperti Gao Huayuan bersekongkol. Gao Changgong, kamu membunuh orang tak bersalah tanpa belas kasihan. Hari ini 4 Dewi Beidou akan menegakkan keadilan. Akan menegakkan keadilan. Saat Gao Huayuan membantai keluarga kami. Di mana moral kalian? Gao Changgong, perjamuan Fengshen bukanlah tempatmu berulah. Sikap berat sebelah kalian. Sungguh menjijikkan. Ingin mati? Ini adalah rantai 4 bintang. Siapapun terkunci rantai ini, walau kau kaisar legendaris atau dewa agung, takkan bisa lolos. orang-orang amankan tuan muda. Ayah, segera kirim dia biar menemanimu mati. Lepasin aku. Aku kira orang hebat yang tersembunyi. Tak nyangka cuma Hui Guang. Hui Guang itu level terendah. Siapapun bisa jadi Hui Guang. 4 dewi utama bersatu lawan sampah Hui Guang. Seperti meriam lawan nyamuk, sungguh sia-sia. Kekuatan Hui Guang berani menerobos jamuan Fengshen. Siapa yang kasih kau keberanian? Dia jelas tersesat. Demi selamatkan gurunya, Su Yongxu datang. Wanita jahat Xu Yongxu itu
Bukankah 12 tahun lalu sudah mati? Sudah aku bilang padanya. Selama ini, yang di sisinya, itu aku cari putri gurunya. Ku suruh menyamar. Tapi dia tetap tak percaya. Cepat serahkan guruku. Cepat serahkan. Hari ini juga Ku buat kau tahu segalanya. Binatang. Jangan harap kau tahu. Di mana muridku, Su Yongxiu? Kamu utama citationmu. Anak emas langit. Demi lindungi anak pemberontak itu, kau korbankan nyawamu sia-sia. Apa itu sepadan? Berarti Kau Kayuan. Kau bunuh kakakmu dan rebut tahta. Tak tahu malu. Mati saja. kalau begitu mati saja. Canggong. Saat kau besar nanti, jangan masuk dunia persilatan. Dua 23 tahun lalu, gurumu berjuang mati-matian selamatkanmu. Perempuan jalang ini bawa kau sembunyi ke sana sini. Tapi akhirnya tetap jatuh ke tanganku. Aku siksa dia 3 hari 3 malam. Tak nyangka perempuan jahat ini mulutnya sangat keras. Sampai mati pun tak pernah ungkap keberadaanmu. kau... Huai, Izhen, kau pantas mati. Kalau aku pantas mati, lalu kenapa? Bukan cuma gurumu yang kubunuh. Termasuk ibumu. Aku sendiri yang membunuhnya. Apa kau bilang? Mau tahu detailnya? Malam itu, ibumu baru melahirkanmu. Terbaring berdarah di ranjang. Seperti anak domba menunggu disembelih. Dengan wajah panik, memohon padaku biar kau hidup. Aku tak tahan. Akhirnya aku tutup mulutnya. Aku bilang, jangan gerak, jangan lawan. Kalau tidak, aku akan bayimu yang baru lahir. Potong dan kasih makan anjing. Dengar baik-baik. Dia langsung diam. Tetap begitu. Diam saja. Menatapku. Kukuburkan dia hidup-hidup. Keponakan besarku. Kamu tak akan pernah tahu, waktu itu ibumu tatapannya yang tak berdaya. Begitu menyakitkan. Panik. Bingung. Takwa. Putus asa. Tapi dia benar-benar tidak melawan sedikit pun. Sampai mati. Tak pernah melawan. Itu bukti cintanya padamu. Kau pikir apa hebatnya dirimu? Punya 2 wanita, begitu mencintaimu, bahkan mau berkorban nyawa untukmu. Lihat dirimu sekarang, benar-benar tak berguna. 2 wanita yang paling mencintaimu. Kubunuh dengan tanganku. Kau tak bisa berbuat apa-apa. Ko Kuai Yuan, kalau dendam ini tak dibalas. Aku Gao Changgong, bukan manusia. Keponakan besarku, lihat dirimu. Marah tapi tak berdaya. Mau bunuh aku pakai apa? Kau Changgong. Kau bunuh anakku, aku tak akan membiarkanmu mati semudah itu. Guru kamu, bukankah dia masih punya putri? Aku akan baik hati. Sebelum kau mati, biar kalian bertemu. Pangeran kedua Xiliang, Gao Tianqi datang. Canggong. Maaf, semua ini aku bohongi kamu. Aku bukan gurumu. Aku Xiaohongyi mengancamku, suruh aku menyamar sebagai ibuku. Dia ingin aku menipumu demi topeng iblis Tianxia. Aku tak pernah berpikir mereka akan sakiti kamu. Itu tak penting. Guru selalu perlakukan aku seperti keluarga. Dia dibunuh penjahat. Kau satu-satunya putrinya di dunia. Aku pasti lindungi kamu. Bunuh! Gao Tianqi, kau pernah janji padaku tak lukai Canggong. Ayah, Tak bunuh dia. Bisa juga kamu mati. Aku lepas dia. Jangan ayah. ayah tak boleh bunuh dia. Ayah, Dia sudah janji jadi calon istriku. Tolong lepaskan dia. Kau Kayuan, kenapa punya anak selemah ini bersujud hanya demi perempuan? Seret keluar. Jangan ayah. Jangan ayah. Kau tak boleh bunuh dia. Gao Changgong 2 kali sebelumnya. Kau tak lihat sendiri. Kali ini, aku akan biarkan kau melihat dengan mata kepala sendiri. Wanita yang kau cintai, ku tikam sampai mati. Sama seperti dulu, saat ku bunuh gurumu. Dan ibumu, Kau bunuh ibuku, Su Yongxiu. demi laki-laki, wanita rendah macam itu pantas mati. Semua harus mati. Bajingan, akan kubunuh kau. Wanita jahat, semua harus mati. Ko Kuai Yuan, melawan wanita saja. Apa hebatnya? Cepat berlutut dan minta padaku. Atau langsung kubunuh dia. Bukankah kau mau lindungi dia? Aku ingin lihat
Bagaimana kau melindunginya? Jangan... Aku cuma hitung sampai 3. Kau berlutut atau dia mati. 1. Kau Canggong, nyawaku tak penting. Tapi kau tak boleh berlutut. Orang yang bunuh kakak dan ingin rebut tahta, yang bunuh guru dan ibumu. Kesabaranku terbatas. 2. Kau Canggong, guru ingin murid seorang pahlawan besar, setara langit. Kalau kau berlutut, gurumu tak bisa tenang, dia tak akan tenang. Ceritamu kebanyakan. 3. Kau Canggong, aku Sujinyan awalnya yang bohong padamu. Mati pun tak layak bagiku. Tapi kamu beda. Kamu darah terakhir keluarga Gao. Kamu bawa dendam keluarga. Guru kamu, ibumu, korbankan nyawa demi selamatkan kamu. Kalau kamu sujud padanya, bagaimana kamu bisa menghadapi leluhur Gao? Kamu tak boleh sujud. Kau Huayan, lihat putra hebatmu. Sebentar lagi akan tunduk di bawahku. Bukankah kau bilang aku tak berguna? Bukankah kau bilang aku sampah? Buka matamu, lihat baik-baik. Siapa sebenarnya sampah keluarga Gao? Lepaskan dia. Kau Canggong, ibumu pakai nyawa, semua 13 orang keluarga Gao, untuk bantu kamu kabur. Guru kamu dedikasikan hidup, ajarkan ilmu bela diri, turunkan keahlian. Ia lindungi kamu dengan nyawanya. Sekarang kamu mau sujud pada bajingan pembunuh guru dan ibu. Bagaimana kamu bisa menghadapi leluhur Gao? Kamu tak boleh sujud. Jangan biar aku kecewa padamu. Wanita jahat, mati saja. Berhenti. Lindungi raja. Cepat, jaga raja. 3 juta, 5 juta. Hari ini, aku balas dendam untuk semua keluarga Gao. Untuk ibuku, untuk guruku. Tegakkan keadilan. 10 juta. 10 juta. 10 juta poin kekuatan tempur, itu tidak mungkin. Detektor kekuatan tempur rusak. Hasil deteksinya tidak akurat. Cepat, bunuh dia untukku. Bagaimana mungkin? Ko Kuai Yuan, waktumu sudah habis. Cuma kekuatan tempur, sampah 3.000 poin. Karena topeng iblis baru bisa membunuh semua musuh. Tanpa topeng iblis, kamu bukan siapa-siapa. Ternyata kamu mengandalkan topeng iblis Tiansha. Baru bisa lepas dari kami. Rantai benang Dewa Bintang 4. Oh begitu, kau Canggong. Jangan sok di sini topeng iblis balik melawan pemilik. Saat ajalmu tiba. Orang-orang dangkal tak tahu dunia luar. Kalau bunuh begitu saja, kalian tak akan pernah mengerti selamanya. Cahaya merah berarti minimal 500.000 poin kekuatan. Apa mungkin kekuatan Gao Canggong setara Dewi Tianzu? 500.000 poin saja. Bukan masalah besar. 500.000 kurang. Bagaimana kalau 5 juta? 5 juta poin kekuatan. Bisa buat menara Liuli. Ledakkan cahaya pamungkas ribuan tahun di Daxia. Tak ada yang pernah berhasil. Ya cepat. Cahayanya belum sedikit. Menara Liuli 9 mana bisa meledakkan energi? Apa? Ternyata cahaya ini hanya kekuatan tempur di atas 5. Baru muncul cahaya ungu. Ya ampun, luar biasa. Yang peringkat 1, Kaisar Wuji. Sepertinya juga hanya cahaya ungu. Tadi masih cahaya merah. Bagaimana bisa secepat ini? Langsung naik ke cahaya ungu. Jangan takut Tuan Ho, anak ini mengorbankan hidupnya, baru memicu topeng hantu surgawi. Kekuatan tempur naik berkali lipat, tapi kulihat saat ini, dia juga sudah kehabisan tenaga. Seharusnya tak bisa bertahan lama. Oh begitu. Meski cahaya ungu, lalu kenapa hanya 1 juta kekuatan? 1 juta. Baru saja mulai. Masih meledak. Astaga. Sekarang cahaya emas. Cahaya emas artinya kekuatan tempur 2 juta. 2 juta kekuatan. Di seluruh Daxia, tak ada yang bisa menandingi. Bagaimana detektor kekuatan? Sudah diperbaiki? Sebentar lagi. Paling cepat 3 menit. Terima kasih Tuh Hongyi. Barusan kamu bukannya bilang dia akan mati? Kenapa sekarang malah keluar cahaya emas? Itu cuma usaha terakhir. Dia hanya usaha terakhir sebelum mati. Aku merasa tidak enak. Cepat, bunuh dia. Siap, Dewi Bedu. Dengar perintah, bentuk formasi. Bunuh dewa. Hanya dengan kalian juga mau bunuh dewa. Dia cuma 1 gerakan. Sudah hancurkan formasi para Dewi Bedu. Lihat menara Liuli 9. Masih melepaskan aura. Sekarang malah keluar cahaya hitam. Cahaya hitam. Menara Liuli 9 warna ini kenapa masih bisa keluar cahaya hitam? Sebelum Hong Meng mengkhianat, saat kekacauan baru mulai. Saat cahaya pertama muncul, di awal alam semesta, cahaya pertama yang muncul adalah cahaya hitam. Cahaya hitam adalah awal dari segala cahaya. Awal semua cahaya. Ini apa artinya? Sekarang dia punya berapa power level? Paling tidak jutaan, Sebenarnya berapa juta? 3 juta. Waktu dia ikut turnamen bela diri. Power tertingginya juga cuma 3 juta. Sebentar.
Ko Kuai Yuan, mati kau. Lindungi Raja. Gao Changbong, hancurkan rantai pengurung 4 bintang. Benar-benar tak terduga. Tapi jangan senang dulu. Gerbang Beidou mencakup segalanya, meski kau punya kekuatan 3 juta. Hari ini kau tetap tak bisa bertingkah di pesta Feng Shen. Ini urusan pribadi aku dan Gao Huayuan. Perseteruan pribadi, aku kasih satu kesempatan terakhir untuk minggir. Kalau tidak, akan kubunuh. Cukup bicara, siap mati. Membantu kejahatan. Harus mati. Satu serangan dia kalahkan. 4 dewi dalam sekali pukul. Ko Kuai Yuan, giliranmu. Bangun, bunuh dia cepat. Cepat. Cepat panggil Kaisar Wuji. Hari ini sekalipun Raja Surga turun. Ini tetap harimu mati. Anak kecil bodoh, jangan berani-berani. Kaisar Wuji datang. Salam Kaisar Wuji. Yang mulia, tolong aku. Bunuh satu sampah saja tak bisa. Untuk apa aku menolongmu? Anak ini punya kekuatan 3 juta. Kami tak sanggup melawannya. Kalau kalian ini sampah, akan kugunakan ulang saja. Sebagai Kaisar Wuji, melatih ilmu sesat. Apa itu ilmu sesat? Hanya ketakutan si lemah? Lihat kawanan semut ini. Anggap kekuatan besar sebagai ilmu sesat. Yang benar-benar kuat. Semua kekuatan yang bisa membuatmu lebih kuat itu. Semua adalah seni abadi. Bisa menyebut ilmu sesat dengan muluk seperti itu. Memang pantas jadi Kaisar Wuji. Kau Changbong, pikiranmu masih terlalu dibatasi manusia biasa. Pandanganmu terlalu sempit. Di matamu, hanya terbatas pada cinta dan benci manusia. Orang kuat sejati hanya punya satu tujuan, yaitu naik ke tangga dewa. Mematahkan semua batasan dunia. Menjadi penguasa tertinggi. Aku yang seperti kamu tak punya tujuan sebesar itu, aku cuma tahu. Balas budi pada yang berjasa, balas dendam pada yang bermusuhan. Gao Huayuan bunuh guruku dan membantai keluargaku. Hari ini harus kubunuh dia. Kau dibutakan oleh dendam hingga hilang akal. Di matamu, hanya ada kebencian sempit. Harusnya kau paham satu hal. Di dunia nyata ini, tak ada dendam abadi. Yang abadi cuma kepentingan. Kau Yuan bisa terus memberi aku sumber daya latihan. Aku takkan biarkan kau bunuh dia. Kecuali kau bisa buktikan kau lebih berharga dari dia. Maksudmu apa? Berikan aku topeng Tian Shagui. Lalu aku bisa bantu bunuh dia. Kalau mau topeng itu harus kuat untuk dapetin. Konyol. Kau kira dengan 3 juta kekuatan tempur langsung jadi nomor 1 dunia? Aku tak butuh jadi nomor 1, asalkan cukup kuat. Untuk balas dendam, itu sudah cukup. Sungguh sia-sia. Bakat langit wajah iblis terbuang. Kalau kau tetap keras kepala, aku terpaksa-paksa. Langit bumi tanpa batas. Meminjam kekuatan semesta. 4 binatang ilahi neraka. Bentuk formasi. Formasi di timur, naga biru dengar perintah. Formasi di barat, harimau putih dengar perintah. Formasi di selatan, burung merah dengar perintah. Formasi di utara, kura-kura hitam dengar perintah. Naga biru pemakan jiwa, harimau putih bencana, burung merah pemusnah berkuat hitam malapetaka. Ternyata neraka tanpa batas, 4 binatang ilahi, 4 binatang neraka tanpa batas. Itu eksistensi terlarang. Bahkan orang jalan iblis tak berani memanggil sembarangan. Aku tak sebiduk dengan jalan iblis. Kalian bicara apa? Tidak. Kaisar tanpa batas, nomor 1 di dunia. Benar-benar benar, Kaisar tanpa batas. Keberuntungan besar. Kau Changbong. Aku ajari satu aturan bertahan hidup yang sangat penting. Saat aku sadari itu, usiaku juga sepertimu, yaitu kekuatan. Kekuatan sejati. Tidak pernah jadi milik orang yang lahir kuat. Atau lincah. Atau pintar. Tidak akan pernah. Itu cuma buat yang mau. Lakukan apapun demi tujuannya. Kalau kamu mau lakukan segalanya untuk jadi kuat, semua orang akan tunduk di kakimu. Kenapa tak percaya? Aku akan buktikan. Berlutut. Inilah kekuatan. Kekuatan pamungkas. Kalau kamu mau seperti mereka, tunduk dan berlutut, aku bisa biarkan kamu hidup. Kekuatan? Kamu tak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati? Tidak tahu apa-apa. Sudah di ujung maut, masih omong besar. Buka matamu lebar-lebar. Yang berdiri di depanmu adalah 4 binatang suci dari neraka. Masing-masing kekuatannya di atas 3 juta. Kalau aku mau bunuhmu, cuma butuh gerakan jari. Setiap binatang suci saja punya 3 juta kekuatan. Jadi Kaisar Wuji bisa hancurkan surga. Kendalikan 4 binatang. Dengan kekuatan di atas 3 juta, Kaisar Wuji paling tidak sudah lewati 10 juta kekuatan. Di papan peringkat kekuatan, Kaisar Wuji cuma punya 1 juta kekuatan. Tak menyangka kekuatan aslinya sudah lebih dari 10 juta. Ternyata para ahli suka sembunyikan kekuatan aslinya. Sungguh layak jadi Kaisar Wuji. Ternyata aku tak salah. Kekuatan 10 juta. Pantas untukku atasi semua musuh. Kau dan aku hanya saling memanfaatkan. Jika Tuan Ho sudah tak berguna bagiku, aku tak segan ganti orang baru. Teguran dari Kaisar tepat. Aku pasti sepenuh hati.
kumpulkan harta untuk Kaisar. Semoga Kaisar cepat naik ke dewa. Sekarang mohon Kaisar bunuh musuh ini untukku. Tenang saja Tuan Ho, akan kubuat dia lenyap. Itu hal kecil bagiku. Anjing yang menggigit tak menggonggong. Kamu terlalu banyak omong. Cari mati. 4 binatang suci neraka. Habisi dia. Habis sudah. Serangan ini 12 juta. Tambahan kekuatan tempur. Anak ini pasti mati. Canggung, hati-hati. Apa orangnya mana? 4 binatang neraka beraksi bersamaan. 12 juta kekuatan tempur. Energi yang ditambah tentu hancurkan orangnya. Bahkan tak tersisa. Kau Cangkung sudah mati. Kalian bisa tenang sekarang. Hebat Kaisar Wuji. Serang saja. Sudah tak terkalahkan. Nona, sudah diperbaiki. Gawat, Gao Canggung masih hidup. Tak mungkin. Giliranku. Sembilan cahaya satu warna. Yang Haji. Ini ternyata legendaris. Ultimate Flash. Astaga. Menara Kristal 9 warna. Ultimate Flash. Cuman ada di mitos. Hanya dewa sejati yang bisa melakukannya. Tak mungkin. Benar-benar tak mungkin. Si Hong Ye, katamu. Kau Cangkung, buatnya cuma sampah di bawah 3.000. Menara Kristal 9 warna. Kenapa muncul Ultimate Flash? Peringatan. Kekuatan tempur subjek tak terbatas. Batas atas tak bisa dideteksi. Nona, ada masalah nilai kekuatan tempurnya, jadi tak terbatas. Tidak mungkin. Bohong, semua palsu. Alat deteksi kekuatan tempur rusak. Menara lili 9 warna juga palsu. Semua ini sudah rusak. Cahaya ultimatif. Kenapa bisa tubuh manusia biasa? Kau Canggung. Siapa kamu sebenarnya? Praktisi tau. Tak bisa bedakan baik jahat. Kau tanya aku siapa? Aku orang yang akan membunuhmu. Sekali hajar, kalahkan 4 binatang ilahi. Nilai kekuatan tempur pasti di atas 20 juta. Kau tak mungkin setinggi itu. Kaisar Agung Wuji, aku juga ajari kau aturan bertahan hidup yang sangat penting. Mau kalahkan musuh kuat, hanya ada satu cara, yaitu lebih kuat dari mereka. Jadi kata utama mereka, jadi mimpi buruk mereka. Aku Kaisar Agung Wuji. Nomor 1 di dunia. Cuma kau berani bilang mau bunuh aku? Nomor 1 di dunia. Lalu, bantu yang jahat. Aku tetap bisa buat kau berlutut. Mau aku berlutut? Aku tak hormat pada raja, tak tunduk pada dewa. Lihat dunia. Belum ada satu orang pun bisa buatku berlutut. Hari ini, kau pasti berlutut. Ternyata ini adalah senjata ilahi Dong Wang Hammer. Dong Wang Bell dan Dong Wang Hammer sangat menakutkan. Aku adalah Kaisar Agung Wuji. Nomor 1 di dunia. Aku suruh kamu berlutut. Ini tidak mungkin tubuh manusia biasa. Bagaimana bisa menandingi dewa? Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah ketakutan terakhirmu. Kau Canggung, kamu menyerang saat orang lengah. Aku tidak terima. Kalau berani, lepaskan aku. Kita bertarung 1 lawan 1. Ayo bertarung. Baik, tak terima ya. Hari ini aku kalahkan kamu. Sampai kamu akui. Kau Canggung, ini adalah jus Wan Jindan. Makanlah, bisa naikin kekuatan 10 juta saat aku terlampil ini. Akhirmu sudah dekat. Dasar tua sialan. Mana ada bertarung sambil makan obat? Memalukan. Canggung, cepat bunuh dia. Tak masalah. Biar dia makan. Kau Canggung, kesombongan dan kebodohanmu akan kau bayar mahal. Kau Canggung, siap-siap mati. Kau Canggung, aku tidak terima. Kau Canggung, nama besarku kau nodai. Hidupmu akan kuambil. Kaisar Wuji langsung meminum sebotol pil jijit. Satu butir harganya 10 juta. Nilai kekuatan tempurnya bisa tembus 100 juta. Kekuatan lebih dari 100 juta. Pertarungan para dewa. Kau Canggung, sekarang kekuatanku udah melewati 100 juta. Kamu tak bisa mengalahkanku. Begitukah? Waktumu habis. Mati saja. Ternyata itu tubuh emas Zhenwu. Siapa sebenarnya Gao Canggung? Orang sakti dari mana? Bisa pakai tubuh emas Zhenwu. Lalu apa dengan tubuh emas Zhenwu? Mati saja. Menyerah? Kau Canggung, aku tidak mau kalah. Walau kamu menang, lalu kenapa? Kamu pakai tubuh emas Zhenwu. Langgar hukum langit,
Petir 9 langit akan turun sebentar lagi. Waktumu habis. Petir itu benar-benar ada. Petir 9 lagi. Selesai sudah. Kita bakal mati. Ayo lari. Mau lari kemana? Sudah kututupi penghalang. Seluruh lokasi pesta function. Hari ini Gao Changgong harus mati di sini. Habis sudah. Kaisar tak boleh dihina. Kaisar Wuji dipermalukan Gao Changgong. Sudah gila. Kaisar Wuji. Duel Anda dengan Gao Changgong tidak ada hubungannya dengan kami. Lepaskan kami. Tak satu pun dari kalian bisa pergi hari ini. Semua harus mati. Kaisar Wuji, kau sudah kalah, menyerah saja. Aku bisa membunuhmu dengan cepat. Menolak sampai akhir. Aku akan buat kau mati lebih menyedihkan. Gao Changgong, meski aku mati, aku akan bawa wanitamu turun ke neraka bersamamu. Lepaskan dia, biar aku biarkan kau mati utuh. Gao Changgong, wanitamu ada di tanganku. Kau tak layak tawar-menawar denganku. Changgong, jangan hiraukan aku. Meski mati, dendam kita harus dibalas. Jangan takut, aku di sini. Tak ada yang bisa lukai kau. Aku tidak takut, janji padaku. Walau mati, bawa mereka. Turun ke neraka bersama. Tenang saja, tak satu pun yang bisa lolos. Sudah mau mati masih sombong. Aku ingin tahu bagaimana kau menahan 9 petir ini. Manusia biasa melawan takdir, pasti kena hukuman dewa. 9 langit petir besar, hukuman tertinggi dari langit. Bocah ini berani-beraninya memanggil tubuh emas Zhenwu. Paling tidak akan kena. Digelam petir langit pas 9, petir 9 langit. Kalau Nona cuma kena 4 petir, Gao Changgong ini, apa dia pasti mati? 4 kali petir, tubuh manusia biasa tak bisa tahan. Walau Gao Changgong bisa panggil Ultimate Flash, tetap tak terkalahkan di dunia. Petir langit, dia satu pun tak sanggup tahan. Gao Changgong, 4 petir. Lihat kamu mati kali ini. Petir kecil saja, tak bisa lukai aku. Anak sombong, tak ada rasa hormat. Hukuman dewa, mana bisa kamu nista? Changgong, hati-hati. Jangan khawatir. Dendam guru dan keluarga belum tuntas. Tak ada yang bisa lukai aku. Termasuk langit sial ini. Juga tak bisa. Dia menahan. Dia benar-benar menahan. Petir pertama. Changgong hebat. Nona itu nggak mungkin. Gao Changgong bukan orang biasa. Badan manusia kan, bagaimana dia bisa selamat dari petir surgawi? Kenapa panik? Itu baru petir pertama. Ada 9 petir surgawi. Makin lama makin kuat. Kumpulkan kekuatan maksimal. Tahan 1 petir. Nggak hebat. Bagian seru masih nanti. Hari ini Changgong pasti mati. Itu kata Kaisar sendiri. Kita tunggu aja. Changgong mati kena petir. Aku sudah bilang, petir begini. Nggak bisa lukai aku? Mustahil. Dia bisa tahan juga. Petir kedua. Ini gila kuatnya. Kuat apaan? Diamlah. Kaisar bagaimana menurutmu? Tenang, masih ada 2 lagi. Changgong semangat, masih 2 petir lagi. Nggak mungkin banget tubuh manusia. Mana bisa lawan kehendak langit? Nona ini Diam. Petir berikutnya. Dia pasti nggak tahan. Kaisar menurutmu gimana kali ini? Changgong semangat, tinggal 1 petir terakhir. Tubuh manusia biasa setara para dewa. Jangan-jangan Gao Changgong sudah jadi dewa. Nona kecil. Tidak mungkin. Ini benar-benar tak mungkin. Cuma sampah. Dengan kekuatan tempur 3000, hanya andakan topeng rusak, mana bisa tahan 4 petir surgawi ini? Apa yang terjadi? Aku tak terima. Akulah yang terkuat. Tak ada yang bisa naik jadi dewa lebih dulu dariku. Changgong keren banget. Guru pasti bangga padamu di atas sana. Lihat, petir surgawi belum hilang. Masih menumpuk. Haha, bukan 4. Tapi 6. Langit benar-benar membantuku. 6 petir. Oh begitu. Pantas saja 4 awal. Begitu lemah. Mana mungkin masih ada lagi. Kau Changgong, langit pun tak suka. Kau terlalu sombong. 4 jadi 6. Kali ini kau pasti mati. Orang sombong pasti kena karma. Sombongku tak bisa dilawan langit. Ayo Changgong, aku yakin kau bisa. Tertahan. Tertahan terus kenapa? Palu Dewa Timur sudah hancur. Gao Changgong pasti mati. Benar, meski tertahan lalu kenapa? Petir ke-6. Kekuatan gabungan dari 5 petir sebelumnya. Tanpa palu Dewa Timur ini, yang menunggunya hanya kehancuran total.
Haha, Gao Changgong. Akhirnya kau akan mati. Setelah mati, aku tetap Kaisar Wuji. Masih nomor 1 di dunia. Hahaha, cepatlah. Aku sudah tak sabar. Kalau Changgong mati, aku ikut mati. Tenang, aku bilang, tak akan melukaiku. Bukan cuma 6 petir, selain 99 petir, juga tak bisa melukaiku. Sombong sekali. Bahkan 99 petir ya. Kau tahu 99 petir itu seberapa dahsyat? Yang mulia, jangan hiraukan bocah ini. Dia hanya menunggu mati. Terlalu sombong saja. Katak dalam tempurung yang dilihatnya sangat terbatas. Kalian sama sekali tak tahu kekuatan sejati. Changgong janji padaku harus bertahan hidup. Enam petir, langit dan bumi membinasakan. Gao Changgong lenyap. Hahaha, Gao Changgong. Kau bunuh anakku? Pantasan kau mati. Hahaha. Nauna, mana mungkin Masih mengumpul? Jangan-jangan benar ada 9 siklus petir. 9 siklus petir. Akibat mungkin. ini sudah yang ke-8. Kenapa petir belum berhenti? Petir terus menyambar, hanya satu alasannya. Gao Changgong masih hidup. Ternyata benar 9 siklus petir. Apakah Gao Changgong menentang aturan langit? Dia itu makhluk apa? Kenapa bisa tahan 8 petir? 9 siklus petir. Dewa sejati berinkarnasi. Meski dewa sejati juga tak kuat lawan 9 siklus petir. Petir ke-9, petir pamungkas. 9 menjadi 1. Semuanya lenyap. Cepat bunuh dia. Hantam dia sampai mati. Pukul dia sekeras mungkin. Kau Changgong, aku akui aku kalah. Kau yang terkuat. Tapi kehebatanmu hanya sesaat. Akulah sebenarnya Dewa Agung Wuji. Akulah yang terkuat. Changgong, aku telah menjerumuskanmu. Jika mati aku ikut. Jangan takut, aku tak akan mati. Langit brengsek ini tak bisa musnahkanku. Dia bisa menahan 9 siklus petir dengan satu tangan. Tubuh manusia biasa. Bagaimana bisa? Cepat, Gao Changgong baru saja lewati siksa petir 9 langit. Saat dia lemah, bunuh dia. Dasar sampah, cepat bunuh dia. Meski terjebak hukuman langit, meski lewati petir 9 langit, aku, Gao Changgong, tetap tak terkalahkan di dunia. Kalau kalian berani, coba saja lawan aku. Benar-benar tak berguna. Kalian semua sampah. Gao Huayuan, aku tahu kau tak sabar, tapi tenang dulu. Urusan antara kita akan kubereskan satu persatu. Akan kuhitung dengan jelas. Yang mulia, anak ini dengan topeng setan Tiansha punya kekuatan tiada tanding. Titik lemahnya sekarang adalah Su Jingyan. Wanita itu anak gurunya. Cepat tangkap dia, buat ancam dia. Diamlah. Yang mulia Gao Changgong, baru saja tahan petir 9 langit. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kita semua bakal mati di sini. Gao Changgong, kau bisa tahan petir 9 langit. Aku akui kau tak terkalahkan di dunia, tapi juara sejati cuma satu. Jangan salahkan aku kejam. Wuji, kau berani. Gao Changgong, kalau kau cinta wanita ini, kau harus mati demi dia. Kalau kamu berani sentuh dia, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup, hancurkan tulang jadi debu. Berani mengancam aku? Cepat serahkan topeng setan, atau aku bunuh dia sekarang. Changgong, jangan pedulikan aku. Aku Su Jingyan tak takut mati. Tulang, sama seperti ibumu yang sudah mati. Xie Hongi, kamu cari mati? Gao Changgong, kamu baru saja lewati petir 9 langit. Pacarmu sekarang ada di tangan kami. Kamu pantas mengancam aku. Aku kasih kamu 3 detik buat mikir. 1. Xie Hongi, dia itu kakak seperguruanmu. Satu-satunya keluargamu. Lalu kenapa? Siapapun yang halangiku harus mati. 2. Xie Hongi, berani kamu. Ternyata putri gurumu di hatimu tak begitu penting. Kalau begitu, biar aku kirim dia bertemu ibunya di alam sana. Hentikan. Kamu cuma mau topeng setan kan? Ambil aja. Hahaha, Gao Changgong. Kamu benar-benar orang paling bodoh di dunia hanya demi seorang wanita.
Bahkan kamu serahkan topeng iblis tuanmu sampai rela menyerahkannya. Hahaha. Gao Changgong itu orang jalan kultivasi, paling pantang terbawa emosi. Kamu langgar pantangan besar. Sekarang kamu kalah tanpa perlindungan topeng Tiansha. Petir langit ke-9 akan segera menelanmu habis. Gao Changgong, kamu akhirnya akan mati. Semua kekuatan si bocah ini berasal dari topeng Tiansha. Tanpa topeng itu pasti mati. Tidak, kalian salah. Bukan topeng Tiansha. Yang jadikan aku naik ke dewa, justru kekuatan dewaku. Yang sempurnakan topeng itu, Mau mati? Masih sombong aja. Sekarang kamu kena petir, dan tanpa topeng itu, tubuhmu bakal meledak. Haha. Gao Changgong, jangan sok keras. Nanti di neraka, kalau ketemu ayahmu, sampaikan pesan dariku, keluarga Gao cuma Gao Huai'an dan kamu. Yang benar-benar sampah. kalian bodoh dan lemah, takkan paham kekuatan dewa sejati. Kalau langit ini tidak adil, aku akan hancurkan gelap dengan petir. Ini masih manusia? Mengendalikan petir. Menarik energi langit. Gao Changgong layak disebut dewa. Changgong, kamu hebat. Gao Changgong, jangan pura-pura. Sok bergaya, petir surgawi masuk ke tubuh. Meski kamu tahan, tubuhmu sudah rusak parah. Sekarang kau cuma kekuatan terakhir saja. Semoga nanti saat kubunuh kamu, mulutmu masih keras. Tidak mungkin. Kau Changgong, kau sudah tak punya topeng Tiansha. Bagaimana bisa lolos hukum karma langit? Sudah aku bilang, bukan aku yang butuh topeng Tiansha, tapi topeng Tiansha yang butuh aku. Kau Changgong, kita sama-sama keluarga Gao. Darah keluarga Gao mengalir di tubuh kita. Aku juga bisa pakai topeng Tiansha. Saat aku memakai topeng Tiansha, itu jadi waktumu mati. Oh ya? Coba saja. Kekuatan terakhir, masih keras kepala. Coba saja. Tidak. Tak mungkin. Topeng Tiansha sudah. Pilih aku jadi tuan. Tak ada yang bisa pakai. Changgong, habisi mereka. Balaskan dendam gurumu. Kau Changgong, kau tak bisa bunuh aku. Changgong, jangan hiraukan aku. Dasar binatang, mereka... Diam, Mati di depan mata. Masih melawan. Gao Changgong. Walau kau naik ke tingkat dewa, meski kau tak terkalahkan, lalu kenapa? Hari ini meski aku mati, aku akan seret dia ke neraka juga. Changgong, jangan hiraukan aku, kematianku tak berarti. Tapi kau jangan pernah lupakan dendam. Bunuh mereka, balaskan guru. Kau Changgong, gimana kalau kita buat kesepakatan? Sekarang kamu yang terkuat di dunia. Kata-katamu pasti dipercaya. Kami lepaskan Su Jinyan. Kamu juga lepaskan kami. Bagaimana menurutmu? Changgong, jangan terintimidasi. Jangan pernah tawar-menawar dengan orang jahat. Mereka adalah pembunuh. Pembunuh berdarah dingin. Nona Su, membalas dendam. Tak bisa selesaikan masalah. Tak perlu saling hancur. Bukankah kamu suka Gao Changgong? Tak ingin hidup bersamanya selamanya? Jika kamu mati, kamu tak akan pernah bersatu. Akan terpisah selamanya. Changgong, jangan terpengaruh mereka. 3 tahun bersama kamu. Aku Su Jinyan. Itulah masa terbahagia. Aku cinta kamu dan sudah cukup. Aku nggak berharap bisa bersama selamanya. Aku hanya ingin setelah aku mati. Jangan pernah dikekang orang lain. Balas dendammu sesuka hati. Bunuh dia. Balas dendam untuk gurumu. Aku gagal selamatkan ibumu. Itulah penyesalanku terbesar. Aku tak akan biarkan tragedi terulang. Selama aku ada di sini, tak akan pernah biarkan siapapun sakiti kamu lagi. Cukup. Jika damai tak bisa, ayo mati bersama. Mati saja. Aku nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia dulu sudah mati. Mati begitu saja. Sudah mati, Kaisar Wuji sudah mati. Penghalang sudah hancur, ayo cepat lari. Ko Kuai Yuan, giliranmu. Changgong, keponakanku tersayang. Paman salah. Bukan kau sadar salah. Kau hanya tahu akan mati. Changgong, aku pamanku sendiri. Darah keluarga Gao mengalir di tubuh kita. Kau tak boleh bunuh aku. Sekarang sudah begini. Akhirnya kau ingat mencoba sentuh perasaan. Gao Huaiyan, jangan lupa. Dulu saudara-saudarimu, teman-teman dekat, memohon padamu. Pernahkah kau pikir di dalam tulang mereka juga mengalir darah yang sama denganmu? Di istana, sulit jadi diri sendiri. Menurutmu aku bisa pilih? Ayahmu memberontak. Pejabat tekan aku. Mereka mau hancurkan keluarga Gao. Aku yang maju. Selamatkan situasi dan lindungi kita agar garis Gao tetap ada. Luar biasa kau maju. Selamatkan situasi. Ko Kuai Yuan, saat kau angkat pedang pada saudara kandungmu,
Apa yang kau pikirkan? Itu garis keturunan. Yang kau banggakan, atau demi setia, dan tawarkan bukti pada pejabat, atau tahta Shiliang ini di bawah satu atas banyak orang. Aku Jika ayahku benar-benar memberontak waktu itu dan mengkhianati negara, semua keturunan keluarga kau pasti akan musnah. Tapi kau masih hidup. Itu bukti faktanya. Tidak seperti itu. Aku tak tahu apa yang terjadi 23 tahun lalu. Sebenarnya terjadi apa? Tapi aku selalu yakin semangat prajurit sejati. Berani mati tidak mundur. Ayahku adalah pemimpin pasukan Shiliang. Tidak mungkin melakukan hal tak setia itu. Tapi faktanya seperti itu. Kesalahan ayahmu seret seluruh keluarga kau. Aku membunuh keluargamu, tapi aku terpaksa. Siapa yang memaksamu bilang, Daxia, sage pertama Kong Moshu. kau bohong? Kong Mo Shao itu, saudara angkat ayahku. 23 tahun lalu dia yang memanggil ayahku untuk perang. Mana mungkin dia menjebak ayahku. Percaya atau tidak, faktanya begitu. 23 tahun lalu, Kong Moshu hanyalah orang biasa tak dikenal. Ayahmu memberontak. Kong Moshu memadamkan. Itu sebabnya raja. Angkat Kong Moshu. Jadi sage pertama Daxia. Keluargamu dimusnahkan semua gara-gara Kong Moshu. Dia yang mengaturnya sendiri. Bicara, siapa yang kirim kamu? Siapa suruh kamu membunuh? Apa yang terjadi? Xie Hongye itu orangmu. Jelaskan padaku. Faktanya memang begitu. Kamu mau penjelasan apa lagi? Katakan padaku semua. Kebenaran waktu itu. Siapa saja dalangnya? Kou Kaiyuan Kang sudah bilang jelas. Dalang dibalik semua ini adalah Kong Moshu, orang suci nomor 1 Daxia, Gao Changgong. Bukankah kamu terkuat di dunia? Kalau berani bunuh saja dia. Siapapun yang bunuh guruku dan musnahkan keluarga Gao, tak satu pun boleh lulus. Tapi sebelum itu, Xie Hongye, aku habisi kamu dulu. Gao Changgong, kamu tidak boleh bunuh nona kami. Xie Hongye, kau bantu kejahatan? Menyiksa rekan sendiri layak mati. Kenapa aku tak boleh bunuh dia? Gao Changgong, yang kamu lihat hanya permukaan. Nona kami tidak bunuh siapapun. Dia lakukan semua ini karena terpaksa. Chen Jue diam. Tidak, aku harus bilang. Kalau aku nggak bilang sekarang, kamu benar-benar akan mati. Kenapa cuma Su Yunshu bisa hidup luar biasa, sementara kamu mati tanpa kejelasan? Aku nggak mau lihat kamu begini. Kamu bisa sukses hari ini. Karena ibuku punya hati ksatria pada keluarga Gao dan loyal ke pasukan Shanzeng. Apa hakmu menilai ibuku? Tapi Tuan Putri kami juga nggak salah. Beban Tuan Putri kami lebih berat dari ibumu. Kalian nggak berhak bunuh dia. Diam, bicara lagi. Mati. Tuan Putri, walau kau mau bunuh aku tetap harus ungkap kebenaran. Orang hidup demi harga diri. Biksu berjuang demi dupa. Aku nggak mau lihat kamu begini, mati tanpa tahu alasannya. Kalau gitu mati saja. Biar dia bicara. Aku mau lihat apa alasanmu. Orang yang selamatkanmu 23 tahun lalu, selain Su Yunshu, juga Nona Xie Hongye dari keluargaku. Meski begitu, tetap tak bisa ubah fakta. Xie Hongye berbuat kejahatan. Gao Changgong, kau ikut tentara umur 5, tinggal di perbatasan 15 tahun penuh. Pernah berpikir, dengan kekuasaan orang suci pertama Daxia, wilayah kekuasaannya, dan aksi keras keluarga kau, kenapa yakin mereka tak bisa temukanmu? Itu semua diatur guru. Semua rencana guruku. Bukan, itu dari nona keluargaku, bukan gurumu, tapi nona keluargaku. Menghabiskan kekayaan keluarga Shiliang. Semua hartanya habis, untuk jalanmu jadi tentara, membuka jalan mulus untukmu. Kau bisa sukses sekarang, berkat nona keluargaku. Omong kosong. Semua pencapaianku sekarang karena bimbingan guruku. Semua nasihat guruku. Aku bertarung sungguhan di medan perang. Dengan senjata dan nyawa. Tak ada urusan dengan Xie Hongye. Sama sekali tak ada. Cukup, Qian Jue. Tugas saya sudah selesai. Asal hasilnya benar, prosesnya tak perlu dibahas. Tugas? Tugas apa maksudmu? Kau Changgong, ini video 18 tahun lalu. Lihat sendiri. Kak, tubuhmu. Waktuku tinggal sedikit. Waktuku hampir habis. Tak banyak waktu lagi. Aku tak takut mati. Yang kutakutkan setelah aku mati, bagaimana dengan Changgong dendam keluarga Gao ini? Dendam keluarga Gao ini? Kapan bisa dibalas? Kakak, Changgong itu masih anak kecil. Apa kita benar-benar harus membiarkannya tumbuh dengan dendam besar? Hidup seumur hidup dalam derita? Tentu saja harus. Tapi itu tak adil untuk dia. Lupakan dendam, baru dia bisa hidup bahagia, menjalani hidupnya tanpa rasa khawatir seumur hidup. Kalau tumbuh dengan dendam, bagi anak kecil, itu terlalu kejam, terlalu kasihan. Kasihan. Siapa yang nggak kasihan? Ayah ibunya nggak kasihan. Guru kita nggak kasihan. 3.000 pasukan Shiliangku nggak kasihan. Keluarga Gao semua nggak berdaya. Orang tua, wanita, anak-anak nggak kasihan. Kakak senior,
Canggong cuma anak kecil, takdirnya nggak seharusnya begini. Enggak. Ini memang takdirnya. Sejak dia lahir, balas dendam. Jadi satu-satunya misinya. Aku nggak setuju. Hongi, anggap aja kakak minta tolong. Kita anak pasukan Siliang punya hutang budi ke keluarga Gao. Dendam besar keluarga Gao. Harus kita balas. Mau berapa lama pun. Mau bayar harga apapun. Kakak, bangun dulu. Kakak, semua yang kau bilang itu, aku juga paham. Tapi Kong Mo Shou sekarang orang suci nomor 1 Daxia. Bahkan Gao Huayuan juga berhasil merebut tahta. Pasukan Siliang itu juga bubar semua. Kakak, langit Siliang sudah berubah. Modal buat balas dendam udah hilang lama. Ini juga sudah takdir. Kita bisa apa? Nggak ada modal. Kita buat modalnya. Keluarga Simu adalah keluarga terbesar di Siliang. Pakai uang keluarga sih. Buka jalan untuk Canggong. Kirim dia masuk tentara, biar dia dapat pengalaman. Dengan kekuatan topeng setan Tiansha, dia cepat sukses. Oke, keluarga Xie bisa habiskan semua harta. Tapi topeng setan Tiansha, sifat aslinya memakan tuan. Tapi Canggong masih anak-anak. Kalau dia tak tahan serangan balik topeng, apa yang kita lakukan? Makanya harus beritahu dia. Semua kebenaran. Biar dia hidup dalam dendam. Hanya dendam bisa lawan balik efek topeng. Tidak, aku tak bisa lakukan itu. Hongya, mau paksa kakak gurumu mati? Tenang dulu. Guru, paman guru, kenapa kalian? Ini bukan urusanmu. Kembali berlatih. Jangan menoleh. Baik guru. Ongi, kita tak punya pilihan. Ongi, kita tak punya pilihan. Harus dilakukan. Kakak seperguruan, kenapa kamu harus memaksaku? Dari awal sampai akhir, aku cuma ingin Canggong tumbuh dengan aman. Hidup bahagia sepanjang hidup. Bagaimana bisa kamu bicara hal yang begitu durhaka? Apa engkau tidak malu pada guru kita? Ada makam dewa pada pasukan Siliang? Baiklah, aku bisa setuju. Tapi soal ini, bagaimana caranya? Waktuku tak banyak. Aku akan gunakan nilai terakhirku. Bantu kamu masuk organisasi dalam Gao Huayuan. Buat kamu jadi bagian keluarga kerajaan Siliang. Bantu jalan balas dendam Canggong. Lengkap dengan satu bagian terakhir. Kakak senior, jangan lakukan itu. Aku tidak setuju. Aku sudah pakai namamu. Diam-diam hubungi Gao Huayuan. Tunggu saat yang tepat. Kamu bawa aku ke sana. Pakai nyawaku. Untuk dapatkan kepercayaan mereka padamu. Tapi, Tidak ada tapi... Saat Canggong kembali dari tentara, putriku Sujinyan juga sudah dewasa. Saat itu biar dia kerja sama denganmu. Pura-pura bersama kamu. Harus benar-benar meyakinkan biar Canggong percaya. Dia dapat segalanya. Lalu di depannya, kamu bunuh putriku sendiri. Dan selamatkan dia dari bahaya. Tenggelam ke jurang yang dalam. Hanya dengan begitu, Canggong akan dikuasai dendam. Dan keputusasaan. Baru dia sadar, balas dendam adalah satu-satunya tujuan dia. kau mau aku sendiri. Membunuh putrimu. Shijie, Jinyan itu putrimu sendiri, anak kandungmu. Demi balas dendam, nyawanya tak berarti. Asal Canggong benar-benar dikuasai dendam dengan dukungan topeng setan. Ikut, semua orang yang ikut dalam pembantaian keluarga Gao, mereka tak bisa lolos. Shiji, jangan. Beban ini terlalu berat. Aku tak sanggup. Kamu harus sanggup, ini nasibku. Juga nasibmu, apalagi nasib Canggong. Kita terikat takdir. Tak ada pilihan. Ye Honge, kau bersumpahlah. Kamu tidak boleh mengkhianatiku, mengkhianati keluarga Gao, mengkhianati makam dewa, mengkhianati pasukan Xianzheng. Jadi arwahku tetap mengejarmu. Baik, aku sumpah demi keluarga Gao dan makam dewa. Membalas tentara Xiliang Xianzheng. Dendam ini tak terbalas, tak akan berhenti sampai mati. Tidak, ini tidak mungkin. Ibuku pasti tidak seperti itu. Bukan seperti ini. Apa yang ibumu tidak sanggup lakukan? Ibumu pasti bisa melakukannya. Rencana awal ibumu adalah membuat nona kami membunuhmu di depan Gao Canggong. Membunuhmu, menggunakan kematianmu agar memaksa dia balas dendam. Tapi nona kami terlalu lembut. Jadi dia biarkan kau hidup. Apa hakmu menyalahkannya? Dan kau Gao Canggong, apa hakmu membunuh nona kami? Canggong kita sudah 5 tahun. Sudah jadi anak laki-laki. Ayo bilang ke guru. Barusan, kamu minta apa saat berdoa? Aku berharap bisa selalu bersama guru. Guru juga ingin selalu bersamamu. Tapi kita harus balas dendam atas keluarga Gao. Kita tak bisa tidak membalas. Guru ingin kirim kamu ikut tentara. Supaya kamu bisa latihan di sana. Cepat jadi nomor 1 di dunia. Cepat balas dendam untuk keluarga Gao. Kalau aku ikut tentara, tak bisa ketemu guru lagi? Di tentara. Latihan yang rajin. Jadi nomor 1 di dunia secepatnya, baru bisa ketemu guru lagi.
Aku mau balas dendam. Aku mau jadi nomor 1 di dunia. Aku akan kembali cari guru. Kamu memang murid terbaik guru. Guru, jadi ini yang kamu mau, juara 1 dunia. Inilah yang kamu sebut nomor 1 di dunia. Nona saya diam-diam menahan diri. Selama 18 tahun penuh, dia pun minta. Su Jinyan berakting. Itu hanya untuk memberitahunya kalau ibunya adalah orang yang jujur, baik, penuh cinta, dan tidak cari masalah. Tapi nyatanya tidak begitu. Maaf, saya pikir saya memerankan ibu saya seperti aslinya. Tidak, yang kamu perankan adalah nona saya di awal. Nona saya justru orang yang baik dan jujur itu. Dialah yang benar-benar ingin Gao Changgong tumbuh dengan aman. Semuanya karena ibumu. Ibumu yang paksa dia dengan sumpah beracun hingga dia jadi orang. Bahkan dia sendiri benci. Jangan bicara lagi. Jangan bilang apa-apa lagi. Sisu, aku sudah tahu semuanya. Aku cuma punya satu pertanyaan lagi. Kenapa kau tahu jelas kalau aku sudah kembali tapi tidak memberitahuku? Semua kebenarannya? Guru pernah bilang, kebohongan tidak menyakiti, kebenaranlah yang tajam. Jangan balas dendammu. Butuh semangat penuh. Dia takut setelah kau tahu kebenaran, kau akan kehilangan semangat membalas dendam itu. Makanya kita jadi seperti sekarang. Sisu, aku mengerti. Bukan kau dan guru yang salah. Yang salah aku. Sebagai keturunan keluarga Gao, sejak lahir aku sudah wajib membalas dendam untuk keluarga Gao. Itu sudah jadi tanggung jawabku. Tenang saja. Aku Gao Changgong akan balas budi dan balas dendam. Cuma Daxia, orang suci nomor 1. Aku akan membunuhnya. Changgong, tunggu aku. Changgong, tunggu aku. Kau benar-benar mau bunuh Kong Ma Shou? Iya. Kong Ma Shou itu orang suci nomor 1 di Daxia. 23 tahun lalu Kaisar lama wafat, Raja baru naik tahta. Kong Ma Shou jadi satu-satunya pejabat kepercayaan mendiang Kaisar. Konon katanya, satu kata darinya bisa menentukan hidup mati raja. Satu niat darinya bisa ubah nasib Daxia. Itu benar-benar tak mau pikirkan lagi. Ini tak ada hubungannya sama kamu. Jangan ikut campur. Kenapa bukan urusanku? Su Yunshu itu gurumu, juga ibuku. Kalau ini balas dendam, bagaimana mungkin aku tak ikut? Lupakan dendam itu. Hidupmu baru mulai. Jangan seperti aku. Hidup penuh dendam seumur hidup. Changgong, aku tahu kau susah selama ini. Aku juga sama. Sejak ibuku meninggal, ayah menikah lagi dengan wanita lain. Keluarga ini sudah lama tak menerimaku. Jangan menangis. Tak apa. Semuanya akan baik-baik saja. Dari kecil sampai sekarang, aku selalu sendiri. Hanya denganmu saat bersamamu, aku benar-benar bahagia. Changgong, janji ya. Jangan tinggalkan aku ya. Tapi saat kau bersamaku, setiap detik kau dalam bahaya. Aku tidak takut. Asal bersamamu, mati pun aku tidak takut. Oke. Aku janji, selama aku hidup, takkan ada yang bisa menyakitimu. Bukankah ini Ratu Kampus Su Jinyan? Bukankah ini Ratu Kampus Su Jinyan? Jinyan, kau kenal dia? Dia ketua kelas waktu kuliah, Ma Chiangdong. Ratu Kampus Su, 3 tahun tak jumpa. Setiap reuni kau tak pernah datang. Nah, kebetulan 2 hari lagi ada reuni. Kau harus datang ya. Sudah lama tak bertemu. Aku tidak ikut deh. Ayolah, kita kan teman lama, santai saja. Dia tadi bilang tak mau ikut. Kamu siapa? Dia pacarku, Gao Changgong. 3 tahun tak jumpa. Ratu Kampus Su sudah punya pacar. Jadi makin harus ketemu teman lama dong. Tidak usah, kami masih ada urusan, kami pamit dulu. Kita semua teman lama. Takut apa? Reuni kali ini, Kong Sisi juga hadir. Dia itu putri orang suci nomor 1 Daxia. Biasanya susah ketemu. Maksudmu putrinya Kong Mosu? Kau ini, jangan sebut nama orang suci langsung. Maaf, kami masih ada urusan. Pamit dulu. 2 hari lagi, kita ketemu putri orang suci. Nah, gitu dong. Bunga Kampus Su. Sampai jumpa 2 hari lagi. Teman-teman, lihat siapa yang datang. Wah, ini kan mantan bunga kampus Su Jinyan. Sudah 3 tahun tak jumpa ya. Hei teman-teman, lihat siapa yang datang. Wow, bukankah ini dulu bunga kampus Su Jinyan? Sudah 3 tahun ya nggak ketemu. Kebetulan juga, tadi aku telepon di depan. Pas ketemu, bunga kampus kita, Su. Ini siapa? Ini pacarku, Gao Changgong. Gao Changgong. Nama ini kok kayak familiar ya? Oh, itu anak yatim keluarga Gao dari Shiliang. Gao Changgong kan? Panggil aku Changgong saja. Kok kamu masih hidup? Dulu 20 tahun lalu, keluarga Gao bukannya dibantai habis? Gimana tuh? Kok kamu lolos? Jiang Xiaoli, kita ini teman sekelas. Jaga omongan kamu. Kalau enggak, aku enggak sopan. Udah cukup. Jangan ribut. Kita semua teman, nggak perlu kayak gini. Su, bunga kampus. Semua datang sendiri. Cuma kamu yang spesial. Kesini bawa pacar. Aku sama pacarku. Karena kapten mau undang terus. Jadi ikut makan bareng, sekalian kenalan. Iya, kenalan. Kamu tahu nggak teman kita? Semua orang penting. Ada yang pewaris keluarga. Ada yang eksekutif perusahaan, kamu bawa gelandangan.
kampungan ke sini. Bukankah ini merendahkan level reuni kita? Benar Ketua Ma, orang seperti ini, kenapa bisa datang ke reuni kita? Betul. Ini reuni, teman kuliah kita. Kita semua orang berpendidikan. Kau Canggong, mungkin bahkan belum kuliah. Memang aku nggak kuliah. Kenapa belum kuliah? Kamu bangga ya? Kamu bangga nggak kuliah? Nggak juga. Cuman aku selalu pikir tingkat kualitas orang sejalan sama pendidikan. Tapi hari ini lihat kalian, aku jadi nggak yakin soal itu. Aku nggak yakin lagi. Kenapa aku rasa itu seperti ngatain kita? Bener tuh, Xiao Xiao. Dia memang lagi ngatain kamu. Dia bilang kamu nggak punya kualitas. Dasar nggak guna. Siapa yang kamu bilang nggak punya kualitas? Sudah. Si Dewi Sisi. Sebentar lagi datang, semua diam dulu. Dasar nggak guna bermarga gaul. Dengerin ya. Gua ini bos besar Zhao Group Xiliang. Pemimpin utama, proyek utama grup Zhao. Didukung kerajaan Xiliang. Jadi proyek prioritas kerajaan diprioritaskan banget. Pangeran kedua Xiliang, Jenderal Naga Merah, sudah jadi saudara angkat gue. Dia saudara angkat gue. Keren banget. Tau keren aja udah bagus. Buka mata lebar-lebar. Di Xiliang, gue punya 100 cara buat matiin lo. Gao Huayuan udah mati. Langit Xiliang udah runtuh. Saran gue, sebaiknya lo hati-hati. Sampah bermarga gaul. Maksud lo apa? Raja Xiliang mati. Apa urusannya sama lo? Bukan gue yang bunuh dia. Tapi dia berlutut di depan gue. Mohon supaya nggak dibunuh. Cukup tulus juga kayaknya. Semua orang dengar apa yang dia bilang enggak. Dia bilang Raja Xiliang berlutut di depan dia. Ya ampun Xiao Xiao. Nggak usah nganggap serius si bego ini. Kayaknya otaknya juga nggak beres. Iya, Susi idola kampus. Kenapa mau sama orang bego? Jadi pacar sih. Siapa yang bego? Bodoh apa? Wah, Dewi Sisi. Akhirnya kamu datang, Dewi Sisi. Setahun nggak ketemu, tambah cantik. Tentu aja. Lihat dulu. Ratu Kampus Su di depan Dewi Sisi. Jadi bahan ketawa. Barusan kalian ngomong apa? Apa bodoh itu? Hah, Dewi Sisi, mantan pacar Ratu Kampus Su. Si bodoh Gao Canggong dari keluarga Gao, dia barusan bilang Raja Xiliang berlutut di depannya. Kau Canggong, kamu anak mantan Raja Xiliang. Kau Huayan, Kenapa kamu kenal aku? bagus sekali. Cari kemana-mana tak ketemu. Malah dapat tanpa usaha. Aku cari kamu 5 tahun. Hanya mau batalkan perjodohan. Batalkan perjodohan. Apa maksud kamu? 23 tahun lalu, ayahku Kong Mosho dengan ayahmu Gao Huayan bersumpah jadi saudara. Dua keluarga jodohkan kita sejak lahir, menetapkan pertunangan kita. Sayang ayahmu memberontak. Keluarga Gao hancur, keluarga Kong masih berjaya di Daxia. Perjodohan ini sudah tak sepadan. Jadi hari ini hanya untuk membatalkan pertunangan. Ada apa? Dewi Sisi ini kok punya perjodohan dengan si bodoh itu? Batalin saja. Memang tak sepadan. Lagi pula dia bodoh. Mana cocok dengan Dewi Sisi kita. Kalau begitu, surat tunangan dibatalkan. Hubungan keluarga Gao dan Kong juga berakhir di sini. Kenapa kamu masih nggak terima? Nggak juga. Aku ngomong terus terang aja. Kita nggak cocok meski pertunangan ini ditetapkan ayah kita sendiri. Bagiku itu nggak berlaku. Aku dari keluarga Kong di ibu kota. Ayahku adalah Kong Mosho, orang suci Daxia. Aku unggul di ilmu dan bela diri sejak kecil. Masa depanku cerah. Kamu sendiri nggak punya kemampuan, nggak ada latar belakang. Hidupmu cuma pantas. Hancur di lumpur bawah. Kong Sisi cukup. Cuma batal tunangan kan? Perlu nyinyir gitu? Bunga kamu su. Lama nggak lihat kenapa sampah yang aku buang? Mau kamu angkat? Kamu... Punya ayah yang seujarnya bisa tentukan hidup mati penguasa, sekali pikir bisa ubah nasib negara Daxia. Itu emang hebat, ayahmu memang luar biasa. Setidaknya kamu tahu bedanya. Kita beda jauh. Meski keluarga Gao nggak jatuh, seumur hidup kamu nggak akan bisa capai posisiku sekarang. Apalagi sekarang kamu hanya orang malang tunawisma. Kong Sisi, ini reuni sekolah. Saran aku, jaga mulutmu. Kamu cuman lahir di keluarga kaya, punya dukungan kuat. Tak ada yang dibanggakan. Kamu ingin lahir di keluarga kaya, kamu juga mau dukungan kuat. Kamu punya nasib seperti itu? Aku tak perlu lahir di keluarga kaya, karena aku sendiri sudah jadi orang hebat. Aku tak perlu dukungan siapapun, karena aku adalah yang paling kuat di Daxia. Tanpa Kong Shengren, kamu bukan siapa-siapa. Tanpa Kongsi, kamu bukan apa-apa. Aku bukan apa-apa. Lucu. Aku dari Daxia, Jenderal 9 bintang termuda. Diverifikasi menara lili 9 warna. Sudah diakui. Ahli cahaya merah. Nilai kekuatan 500.000. 500.000 loh. Nggak ada yang bisa disombongin. 500.000 memang nggak istimewa. Tapi tahu nggak? Ranking kekuatan Daxia, peringkat 1 Kaisar Wuji, nilainya lewat 10 juta. Top dunia, pesta Raja Dewa 3 hari lagi, bapakku akan undang dia langsung. Saat itu aku bakal jadi muridnya. Aku akan jadi murid nomor 1 dunia. Murid orang paling hebat. Dia bukan nomor 1 dunia. Juga nggak bisa datang.
Maksudmu apa? Karena dia sudah mati. Mati? Mana mungkin? Kaisar Wuji nomor 1 dunia. Siapa bisa bunuh dia? Aku. Kamu jangan-jangan bodoh ya? Dewi Sisi, sudah aku bilang, dia itu bodoh. Kamu masih ngomong banyak sama dia. Jangan buang waktu. Ngomong sama-sama kayak dia, kita beda level. Usir aja langsung. Jangan sampai kotor mata Dewi Sisi. Biarin dia di sini. Dengar omongan hebat kami. Siapa tahu, nanti dia minder sendiri. Cangkong, gimana kalau kita pergi dulu? Toh Kong Mo Show dalam 3 hari akan adakan pesta dewa. Nanti baru bahas lagi. Santai aja. Aku mau lihat apalagi yang bakal mereka omongin. Kau Cangkong, mau mati ya? Kamu siapa? Ngapain di sini? Siapa suruh kamu masuk? Ikut aku. Ada apa ini? Keamanan di Xiliang. Seburuk ini ya? Jangan khawatir Dewi Sisi, biar aku yang urus. Kamu siapa? Tahu ini wilayah siapa? Berani bikin masalah di sini. Aku nggak peduli kamu siapa. Wanita itu sudah buat marah kakakku. Sekarang aku mau bawa dia pulang dan minta maaf. Kamu cari mati. Kamu cari mati. Tunggu aja. Dewi Sisi, di depan Anda Jenderal Perang 9 Bintang. Saya juga cuma pamer sedikit. Sudah sangat hebat. Setidaknya, dibanding beberapa orang yang paranoid, jauh lebih baik 100 kali. Ketemu masalah, cuma bisa sembunyi di belakang wanita. Benar juga, cari cowok. Harus cari tipe kayak Tuan Zhao. Berani dan bertanggung jawab. Nggak takut masalah. Lihat ototnya, aku sampai ngiler. Hei si pecundang, lihat kan? Tadi barusan aku hajar preman ini habis-habisan. Inilah kekuatan pria sejati. Kamu pecundang, mungkin seumur hidup nggak bakal bisa rasain serunya jadi cowok kayak gini. Kakak, dia yang mukul aku. Kakak, dia yang memukulku. Kau cukup berani ya? Berani pukul orang Heilong Hui. Anak buah Gojang Long. Mau mati, ya. Gojang Long, dengar. Aku ini pangeran kedua Xiliang. Orang Honglong Shiling berani hajar aku. Kamu pasti mati. Memang aku yang pukul. Gao Huayuan sudah mati. Xiliang sudah hancur. Mana ada pangeran kedua omong kosong. Hebat juga kau Gojang Long. Nanti Honglong Shiling datang, kamu pasti mati. Kamu memang tak tahu takut sebelum mati. Aku tunggu saja. Komandan omong kosong selamatkan kau. Gojang Long, kamu cuman preman kecil Xiliang. Rakyat takkan menang lawan pejabat. Mau lihat bagaimana kau mati nanti. Komandan itu orangnya. Dia memukulku, kau harus bela aku. Guo Jianglong, aku dan tentara Shenzhen kena Dewa Pedang. Bagaimana kalau... Kasih aku muka. Bebaskan mereka. Keluarga Gao Xiliang apa hebatnya? Tak pantas aku kasih muka? Komandan, dia berani pukul kau. Suruh Gui Mingwei bunuh dia. Bajingan. Setiap hari nggak pernah kerja benar. Cuma bisa bikin masalah. Dasar pecundang, ngapain ketawa? Komandan, kenapa kamu malah berlutut? Komandan, kenapa kamu malah berlutut? Komandan, kenapa kamu malah pukul aku? Aku hajar kamu. Tentang peristiwa pesta Feng Shen, kamu pasti udah dengar. Jangan-jangan kamu kesini buat cari mati. Maaf. Aku langsung pergi. Ada apa? Komandan lihat pecundang ini kayak lihat pembawa sial. Jangan-jangan si bodoh ini beneran orang penting? Omong kosong. Kalau dia hebat, pasti udah pamer. Pecundang tetap pecundang. Kapanpun nggak pernah berguna. Putri dari orang suci nomor 1 Daxia juga belum ngomong. Mana berani kita bicara? Iya juga, pantas aja. Cuma bisa ngandelin perempuan. Saat genting, tetap butuh wanita yang turun tangan. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku orang suci nomor 1 di Daxia, Putri Kong Mo Show. Kong Sisi. Hari ini adalah reuni teman kuliah kita. Kita sedang kumpul di sini, kamu ganggu kami. Sekarang, kamu harus berlutut dan minta maaf. Baru aku biarkan kamu pergi. Putri orang suci terhebat di Daxia. Cewek ini sombong banget. Nggak malu apa? Bro, biar aku yang ngajarin dia. Hei, pelan-pelan. Jangan sampai dia luka. Cewek secantik ini. Malam ini kasih ke kamarku, biar aku nikmatin. Cewek ini galak juga. Aku jadi makin semangat. Kamu cari mati. Cangkong, bagaimana kalau kita bantu dia saja? Dia putri orang suci nomor 1 Daxia. Putri pertama Daxia. Kita ini orang biasa. Tidak pantas ikut campur. Cangkong, kalau tidak bantu dia, nama baiknya hilang. Dia anak musuhku. Aku tak wajib bantu dia. Yang bersalah itu Kong Mo Show, bukan Kong Sisi. Kalau sekarang kita bantu dia, mungkin saja dia bisa cerita apa yang terjadi 23 tahun lalu. Apa kamu tidak ingin tahu soal ayahmu? Apakah dia memang memberontak? Berhenti. Apa yang terjadi? Apa itu? Hai, dia berani sekali. Di siang bolong, merampas wanita. Tak ada hukum di Xiliang.
Hei, tunggu saja. Hari ini kita belum selesai. Bagaimanapun terima kasih. Kamu sudah selamatkan aku. Aku sudah telepon ayahku. Kong Mosho, orang suci Daxia, akan segera datang. Changgong, kamu akhirnya bisa tahu 23 tahun lalu apa yang sebenarnya terjadi. Kong Mo Shou tiba. Kamu